Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. bisa dengar Mbak Vika? Bisa. Alhamdulillah. Kamera aman ya? Oke. Baik, sambil nunggu teman-teman ya kita coba 5 menit. Nanti kita mulai ya pas di 13.30 ya Mbak Vika. Ya. Halo Mbak Vika.
Baik, Mbak Vika, sambil nunggu teman-teman ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. oke. Sambil menunggu teman-teman ya, Mbak Vika. Oke, eh, kita mulai webnya pada web yang ketiga. Selamat datang kembali di web yang ketiga pada hari Rabu ya, 3 Desember 2025. Pada kesempatan web ini kita akan berfokus pada pembahasan pengerjaan tugas 3 ya. Oke, maaf, ini di web yang keempat ya. Kemudian berfokus pada web yang ke tugas yang ketiga. Sampai saat ini baru bergabung Mbak Vika. Terima kasih atas kehadirannya. Akan saya share. Oke. Pada tugas 3 ini ya akan berakhir pada tanggal 8 nanti ya. Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang masih belum mengerjakan atau sudah mengerjakan atau lupa mengupload tugasnya, silakan bisa disegerakan ya, sehingga nanti bisa saya cek nilainya. Saya cek dan saya beri nilai ya, saya review dan saya beri nilai. Hingga saat ini yang sudah mengumpulkan ada 16 ya, kita lihat. Sudah ada 16 ya. Sudah ada 16 mahasiswa dari 20 mahasiswa ya. Sudah saya nilai semua. Dan jangan lupa dilihat komen-komen yang ya, saya berikan ya. Misalnya ternyata sudah dicek tapi nilainya 0 misalnya, berarti ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Ya, juga pada message ya, pada pesan yang saya share ke mahasiswa sekalian masing-masing ya. Oke. Baik, pada tugas yang ketiga ini ya, kita berfokus pada praktik jaringan komputer menggunakan simulator, yaitu program paket tracer ya. Ini paket tracer. Silakan kalian bisa install ya. Bisa paket tracer 8 atau paket tracer 7. Saya pakai paket tracer 7 sepertinya ya. Oke, kita lihat. Saya paket versi 7 ini ya. Oke. Nah, pada soal tugas yang ketiga ini ada 4 jumlahnya. Jadi nanti masing-masing mahasiswa harus mengerjakan semuanya. Ada sebagian dari kalian ya hanya 1 ya, tidak sampai selesai hingga soal 4 ya. Oke. Dengan skenario nanti yang keempat skenario agak lebih komplit ya. Oke. Baik, yang pertama adalah soal buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch ya. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping ya. Tentunya kita ambil atau kita bikin 4 PC, kemudian 1 switch, dan masing-masing PC tersebut disambungkan menggunakan kabel, yaitu kabel straight ya, karena akan terhubung ke switch. Nah, setelah itu kita berikan konfigurasi IP address-nya dalam satu kelas ya, kelas C ya. Kita skenariokan menggunakan kelas C. Baik. Yang pertama ya, kita ambil 4 PC ya. PC berada di sini. End device. Masukkan ke ini ya.
1, oke, 2, 3, 4 ya. Ada dimulai dari PC 0 ya, kemudian 1 switch menggunakan switch ini ya, menggunakan switch ya, 2960 taruh di sini. Oke. Kemudian hubungkan dengan kabel ya. Kita masuk ke menu connection. Kemudian ada beberapa jenis kabel ya. Yang paling kiri ada kabel otomatis, sehingga nanti akan misalnya PC 0 ke switch, nanti akan dipilih jenis kabel yang sesuai ya. Namun di kenyataannya realitanya di lapangan ya, bukan simulator, maka kita harus memilih dengan betul apakah cross, apakah straight ya. Sesuai dengan teori sebelumnya. Untuk yang berbeda jenis, contohnya adalah PC ke switch, kita gunakan yang straight. Oke, klik straight-nya. Kemudian pada PC 0 kita pilih fast Ethernet ya. Kemudian pada switch 0 kita pilih fast Ethernet 1. Begitu seterusnya. Oke. Otomatis yang telah terpakai yaitu fast Ethernet 01 tidak muncul karena sudah terpakai. Oke. Ya, ada 4 kabel. Nah, setelah ini kita setting IP-nya ya. IP-nya kita gunakan kelas C ya. Nah, contohnya kita masukkan IP-nya adalah kelas 192.168.0.0/24. Nah, ini networknya ya. Network. Oke. Jadi masing-masing nanti di kelas C yaitu 192.168.0.0/24. Artinya nanti karena /24 maka yang sama adalah 3 blok dari kiri. Jadi semuanya nanti sama 192.168.0. Yang berbeda nanti masing-masing di belakang. Jadi 1, nanti ini 2, ini 3, ini 4. Oke. Kita setting IP-nya masuk ke sini, kemudian config ya. Kemudian fast Ethernet. Nah, IP address-nya kita masukkan 192.168.0.1. Nah, subnetnya otomatis di sini mengenali bahwa ini adalah kelas C ya. Karena 192.168 ya. Oke. Sudah selesai. Kemudian yang ini config lagi di fast Ethernet, kemudian 192.168.0.2 ya. Oke. Harus berbeda di akhirnya. Oke. Kemudian yang ketiga di config lagi di fast Ethernet, IP-nya .0.3. Oke, tutup dulu. Config, kemudian fast Ethernet. Nah, IP-nya kita ketik 0.4 ya. Oke, kita pastikan IP-nya sudah ya. 192.168.0.1. Yang ini 192.168.0.2/24. Selanjutnya 192.168.0.3 ya. Ini 192.168.0.4. Oke. Nah, setelah itu hubungkan koneksi ke komputer sehingga bisa melakukan ping. Nah,
Untuk menguji konektivitas antar masing-masing PC ini, kita coba salah satu buka ya, PC 0, kemudian masuk ke desktop, kalian pilih command prompt ya. Nah di sini untuk menguji ya, kita coba menguji konektivitasnya menggunakan perintah ping, ping spasi, kemudian kita coba ping ke dirinya sendiri ya, 192.168.0.1 enter ya, bisa ya, ini ke dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ping lagi ke PC yang berikutnya, yaitu PC 192.168.0.2, kita enter ya. Oke, berhasil, ada replaynya. Nah kemudian ping lagi ke 3. Oke, bisa ya. Oke, nah, otomatis yang ini ke 4 bisa. Nah karena dari PC 0 ke ping berhasil ke PC 1, PC 2, PC 3, maka otomatis dari PC 2, PC 3 ya, menuju ke masing-masing antar komputernya bisa saling komunikasi ya. Kita coba di PC 3, kita pakai desktop, command prompt, coba ping ke 192.168.0.1 ya, bisa ya. Oke. Dari 4 ke 1, dari 4 ke 2 ya, kemudian dari 4 ke 3, bisa ya. Oke, kita coba uji lagi, ini ping 0.1. Oke, kemudian ke 3, kemudian ke 4 ya, sudah bisa. Oke, kemudian yang PC 2 kita coba ping ke 192.168.0.1, bisa ya, ke PC 0. Kemudian ke PC 1 dengan IP 192.168.0.2. Oke, dari replay. Kemudian ke 4. Oke, bisa ya, clear semua, soal 1 terjawab. Oke, sudah kita demokan dan berhasil. Tekniknya adalah seperti itu. Tutup. Nah kemudian berikutnya kita sambung ya, buat satu buah server HTTP ya, yang terhubung dengan 4 buah komputer ya. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Oke ya. Oke, jadi jaringan yang tadi barusan kita buat, kita tambahkan satu server ya, server HTTP ya, untuk website. Untuk server kita ambil di end device, pilih server, taruh di sini ya. Oke, misalnya kita namai dengan nama servernya yaitu ut.ac.id ya, contohnya ini. Jadi nama servernya adalah ut.ac.id. Nah tentunya seperti biasa kita hubungkan ke kabel dulu ya. Setelah itu kita bikin konfigurasikan IP-nya. Yang terakhir tadi adalah 04, maka ini 05 ya, config pas Ethernet. Nah IP address-nya adalah 192.168.0.5, subnetnya sama. Oke, kemudian pada servisnya kita pilih HTTP, kita on ya, HTTP juga on. Nah kemudian jangan lupa di indeksnya kita edit, kemudian kita ganti welcome to, contohnya kita ganti welcome to
kampus UT ya. Kita save. Oke. Udah ya. Oke, kampus UT. Oke, kita tutup. Jangan lupa kita coba dari PC 0 ping ke IP-nya yaitu 5, IP servernya 5. Sudah bisa ya. Nah, kemudian kita coba di browser dengan mengetikkan perintah 192.168.0.5, langsung menuju ke IP-nya. Kita enter. Nah, sudah berhasil terakses server HTTP-nya dengan tanda ini ya, kampus UT ya. Oke. Baik, seperti itu. Jadi soal 2 sudah dikerjakan ya, sudah kita demokan, kita buatkan satu server HTTP. Oke, kita coba dari PC 1 ya, seperti biasa. 0.5 udah bisa terakses ya. Oke. Ini juga sama. 192.168.0.5 mengakses server. Berhasil. Dari PC 3 ke server HTTP 192.168.0.5 berhasil ya. Oke. Apakah HTTPS-nya bisa? Kita coba. Ya, S enter. Bisa ya HTTPS ya. Oke. Ya. Karena servernya di sini HTTP juga on. Oke. Nah, yang penting karena ini baru LAN ya, servernya harus satu network dengan PC yang terhubung ya. Kita lihat. Oke ya. IP-nya satu kelas ya. Oke, kemudian tadi mengakses server HTTP-nya kita tadi langsung ya menggunakan IP-nya ya. Oke, jadi kita harus menghafal alamat IP-nya. Nah, sekarang kita lanjut menuju ke soal berikutnya, yaitu soal 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya ya. Jadi yang tadi mengakses server HTTP-nya menggunakan IP servernya, nah kita akan coba menggunakan DNS, yaitu nanti masing-masing PC dapat mengakses server HTTP-nya menggunakan alamat URL ut.ac.id, di mana ut.ac.id ini menuju ke server HTTP dengan alamat IP 192.168.0.5. Baik, kita tambahkan satu server lagi. Oke, server DNS ya. Oke, seperti biasa kita buatkan kabel ya, sambungkan. Oke, nah setelah itu kita konfigurasikan IP-nya ya. IP-nya ya kita buat 192.168 satu kelas ya, 0.6 ya, karena 1 sudah dipakai, 2, 3, 4, 5 sudah dipakai. Nah, kita pakai yang 6 ya. Oke, nah kemudian kita buat servisnya, yaitu servis DNS ya. DNS-nya di on kan ya, kemudian
namanya kita daftarkan ya ut.ac.id dengan IP 192.168.0.5 ya, kita add, kita tambahkan. Jadi kalau ada yang mengakses suatu server dengan alamat domainnya adalah ut.ac.id, maka akan diarahkan ke IP 192.168.0.5 ya. Kalau ada server yang lain silakan tambahkan dengan teknik yang sama. Oke. Selesai ya. Oke, kita coba dari PC 0, kita ping ke uji ininya dulu, uji servernya dulu dengan IP. Oke, bisa ya, aman. Kita coba menggunakan browser, kita gunakan URL ut.ac.id, enter ya. Oke. Nah, kalau ada seperti ini ya, artinya host tidak dikenal ya, dia belum mengenal ya. Alasannya kenapa? Nah, kita lihat di config-nya. Oke, harus diisikan DNS ya. Pada setting globalnya nih kita tambahkan DNS-nya, yaitu IP DNS-nya ini berapa tadi ya, 192.168.0.6. Jadi dia akan menanyakan ke server DNS dengan IP 192.168.0.6 atau IP yang telah disetting pada DNS server tersebut untuk menanyakan domain-domain yang akan diakses ya. Oke. Oke ya, seperti itu. Kita coba di desktop. Nah, sudah muncul sekarang ya, ut.ac.id. Oke. Baik, pada PC yang lain kita coba config, kita tambahkan DNS-nya 192.168.0.6. Kemudian kita desktop, kita coba ya ut.ac.id, enter, dah berhasil muncul lagi ya dengan nama domain. Oke, kemudian pada PC 2 juga sama halnya, kita config pada settingnya, kita DNS-nya kita isikan 192.168.0.6 ya, jangan sampai salah ya. Kemudian pada desktopnya kita coba akses 192.168 ya, ut.ac.id, enter. Nah, akan langsung muncul. Selanjutnya di PC 3 kita config ya, pada setting kita isikan DNS-nya seperti tadi 192.168.0.6. Kemudian pada desktop kita coba ketikkan domainnya itu ut.ac.id. Oke, udah ya, berhasil semua. Baik, sampai saat ini soal 3 sudah kita kerjakan ya. Jadi ke 4 PC ini, yaitu PC 0 sampai PC 3 dapat saling berkomunikasi ya, ke masing-masing PC, juga ke server HTTP dan server DNS ya, dimana server DNS fungsinya untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP servernya. Oke. Jadi yang kita ketikkan hanya nama domain ya, tidak mengetikkan nomor alamat IP-nya. Baik. Sampai sini dapat dipahami? Mbak Vika masih? Alhamdulillah sudah, Pak. Baik, Mbak Vika, saya lihat sudah mengerjakan ya. Ya. Oke, kita lanjut Mbak Vika ya.
Oke, kita lanjut soal yang keempat yang lebih kompleks lagi. Yang tadi seolah-olah kita latihan, ya. Kemudian yang keempat kita disuruh membuat jaringan yang kompleks, ya. Oke, buat struktur jaringan gambar seperti berikut, ya. Jadi ada dua kelompok jaringan komputer, ya. Kelompok satu, ya, di bawah PC1, ya. Oke, kita lihat yang awal dari PC0 di atas, ya. Berarti jaringan yang pertama, ya, 0, ya. Kemudian yang ini jaringan yang kedua, ya. Agar kedua jaringan ini dapat berkomunikasi, maka harus ada router. Nah, router ini sebagai jembatan, ya. Asumsinya adalah masing-masing jaringan nanti punya alamat kelompok alamat IP yang berbeda, ya. Tetap di kelas C, namun networknya berbeda, ya. Kita akan coba yang jaringan yang atas ini, karena awal di PC 0, kita akan anggap IP-nya adalah kelas network 192.168.0.0/24. Sedangkan yang bawah ini, ya, kita networknya adalah kita berikan network 192.168.1.0/24. Oke, baik. Oke, ini kita hapus dulu, ya. Oke, atau file new bisa misalnya. Oke. Ya. New saja, ya. Oke. Baik, kita buat gambar yang hampir sesuai dengan ini. Kita masukkan yang pertama adalah routernya. Nah, router masuk di sini. Pakai router, terserah, ya. Boleh ini, ya. Oke, kita ambil yang ini aja deh. 2901, ya. Oke, di sini router 0, tapi kalau disesuaikan ini adalah 1841, ya. Nanti 1841 cari. Oke. 1841, ya. Samakan aja deh. 1841, ya. Oke, ini router 0. Oke, kemudian masukkan switch 2950, ya. Masuk switch 2950 ini 24, ya. Masuk di sini. Oke, di sini aja, ya. Oke. Kemudian yang kedua ada di sini, kira-kira, ya. Nah, kemudian PC-nya kita masukkan PC 0 di sini. Oke, kemudian PC1 ada di sini. Kemudian server, ya. Server kita di sini. Kita ganti ini server ilkom.com. ilkom.com. Yang ini adalah DNS server, ya. Yang ini adalah pendidikan.com. pendidikan.com. Nah, setelah itu kita sambungkan kabelnya, ya. Dari sini ke 0, ya, ke jaringan 0, berarti masuk ke fase Ethernet 0, ya, supaya gampang nanti kita mengkonfigurasinya. Kemudian ke fase ini, ya. Kalau yang ini masuk ke 1, ya.
Lanjut. Oke. Nah, oke ya. Nah, berikutnya kita tambahkan supaya mudah diingat. Nah, ini jaringan network 192.168.0.0/24. Oke. Ini network 1.0/24. Oke. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan setting IP routernya adalah IP yang paling pertama ya di networknya. Nah, oke, berarti kita masuk ke routernya, masuk ke config. Oke, kita masuk ke fast ethernet 0. Nah, IP-nya adalah 192.168.0.1 ya. Oke, jangan lupa port statusnya kita on kan, sehingga nanti dia biru ya, sorry hijau ya. Oke, kemudian pada fast ethernet 1 kita menggunakan perintah berikan IP 192.168.1.1 ya. Oke, jangan lupa di on kan. Oke ya. Oke ya, sudah up networknya, sorry, interface-nya. Nah, kemudian kita setting IP server dan PC-nya. Nah, PC 0 kita mulai di IP 192.168.0.2 ya. Oke. Jadi config ya. Oke. 192.168.0.2. Oke. Yang ilkom config bus ethernetnya 192.168.0.3. Oke. Kemudian yang DNS-nya yaitu fast ethernetnya 192.168.0.4. Oke ya. Yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, jaringan yang bawah ya kita bikin juga yang PC satunya, kita config fast ethernetnya adalah 192.168.1.2 ya. Oke, yang ini kita config fast ethernetnya 192.168.1.3. Baik. Oke. Nah, untuk kita uji dulu ya konektivitas di masing-masing jaringannya. Dari PC 0 ke ilkom sama DNS apakah bisa ya. Kita masuk ke desktop, kemudian command prompt. Kita coba ping 192.168.0.1 ke routernya. Bisa ya. Oke, kemudian kita ping ke server ilkom.com yaitu IP3 bisa ya. Oke. Kemudian ke DNS yaitu 192.168.0.4. Oke, bisa dikomunikasikan ya, bisa saling komunikasi. Oke, baik, setelah itu kita jangan lupa setting dulu masing-masing. Oke, di PC 1 ya kita desktop. Nah, coba ping 192.168.1.1 bisa ya.
Oke, kita coba yang ke dirinya 2 ya, bisa. Oke, kemudian yang ke 3. Oke, bisa ya. Oke. Nah, kemudian kita setting servernya ya, ini yang ilkom, kita servisnya adalah HTTP. Oke, yang kita edit. Nah, ini ilkom.com. Welcome to ya server ilkom.com. Ya, oke. Oke ya. Nah, kita coba dulu dari PC-nya, kita ambil, kita akses 192.168.0.3. Bisa ya ke ilkom.com. Oke. Nah, pada DNS ya, kita settingan servisnya, yaitu service DNS, kita tambahkan ilkom.com dengan IP 192.168.0.3 ya. Kemudian pendidikan.com, IP-nya 192.168.1.3 ya. Oke, udah selesai settingnya. Nah, jangan lupa setting juga di pendidikan. Pada service kita setting HTTP-nya ya, kita edit. HTTP-nya kita edit ya ke pendidikan.com supaya kita tidak bingung itu di server kemana ya, server apa yang kita akses, maka kita ganti isinya ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan coba ya dengan skenario yang sudah di sini ya. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 saling terhubung, oke ya. Oke. Coba dari PC 0 ke PC 1 ya, PC 0 ping ya. Ping 192.168.1.2 ya. Bisa enggak? Oke. Ternyata tidak bisa ya. Ini disebabkan karena ya belum disettingkan gateway ya. Kenapa perlu gateway ya? Karena PC 0 dan PC 1 sudah beda jaringan ya. Oke, yang dijembatani oleh router. Ya, maka untuk menuju ke PC 1 dari PC 0 maka perlu dikenalkan gateway-nya, pintu keluarnya melalui mana. Maka diarahkan ke IP router yang terdekat di sini ya. Oke, jadi di sini kita tambahkan config-nya di setting. Nah, gateway-nya adalah 192.168.0.1 ya. Kemudian kita coba lagi. Bagaimana? Oke. Masih belum juga ya, belum bisa ya. Ini penyebabnya adalah kita harus cek juga PC yang akan dituju. Apakah sudah disetting ya gateway-nya. Oke, nah di sini di PC 1 juga harus di
setting gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Nah, kita coba. Nah, sekarang sudah bisa berkomunikasi. Ya, itu adalah fungsi dari gateway. Oke. Oleh karena itu, ya, masing-masing PC dan server harus dikasih config gateway-nya. Ya, Ilkom juga harus dikasih gateway-nya. Oke. Ini juga harus ada gateway, ya. Karena DNS ini akan harus diakses dari jaringan lain, ya. Gateway 0.1. Oke, udah ya. Ini jadi pengujian 1.2 sudah selesai ya. Oke, kemudian buka web browser akses Ilkom dari PC 1. Buka web browser akses pendidikan.com dari PC 0. Oke, sekarang kita coba. Dari PC 1 ke ilkom.com, ya. Kita desktop, kita browser, kita masuk ke ilkom.com. Nah, ini belum bisa ya, kayak dikarenakan belum disetting DNS-nya. Oke. DNS-nya adalah 192.168.0.4. Oke. Kita coba lagi. Ya, kita coba ping 192.0.4. Oke, bisa seharusnya nanti pada browser bisa ya, ping ilkom.com. Kenapa belum bisa nih? Kita cek lagi ya. Kita Kita telusuri. DNS-nya sudah. Oke. Gateway-nya juga sudah. Kita coba .0.3. Oke, ini sudah bisa menggunakan IP-nya ilkom.com. Nah, namun kita coba cek di sini di service-nya, di DNS-nya ilkom.com. Nah, udah benar ya, 3 benar. Pendidikan 13. Oke, sudah benar semua. Mohon maaf, ini DNS-nya harus di on-kan dulu ya. Oke, kita coba. Nah, ini sudah berhasil masuk ya. DNS-nya tadi lupa di on-kan. Oke, nah kita lihat dari browsernya ilkom.
Nah, sudah berhasil ya ke ilkom.com. Nah, kemudian dari PC 0 ya, kita coba ke pendidikan.com ya. Ini belum juga ya, kita config. Nah, DNS-nya kita setting 192.168.0.4 ya. Stop lagi. Nah, oke. Oke, bisa ya. Oke. Pada config PC 0 DNS servernya ini sudah. Oke. Pendidikan. DNS-nya pendidikan.com, recordnya 192.168.1.3. Oke, kita coba ping ke IP-nya dulu. Titik 1.3. Nah, juga belum ya. Nah, oke, berarti kita cek di servernya. Oke, config, setting. Nah, ini belum dikasih gateway 192.168.1.1 dengan DNS ya, boleh dimasukin DNS-nya. Oke, service HTTP sudah ya, pendidikan. Oke. Nah, kita coba lagi. Sudah berhasil ya. Kita ping pendidikan.com. Nah, sudah berhasil ya. Oke, kemudian kita desktop lagi, kita coba di browser, otomatis harusnya bisa. Pendidikan. Oke ya, sudah berhasil ke pendidikan.com. Oke, baik, seluruh soal sudah kita demokan ya untuk penyelesaiannya. Oke, sesuai dengan instruksi di sini, nanti kalian buat videonya, kemudian di dalamnya ada kamera, perkenalan identitas mahasiswa, kemudian penjelasan hasil praktik. Jadi praktik-praktik tadi yang seperti saya demokan ya, kalian jelaskan dengan sedetail mungkin ya. Saya coba tadi demonya adalah runtut ya, agar di dalamnya ada troubleshooting ya. Jadi demo yang saya berikan adalah bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan yang agak kompleks ini ya, satu persatu dari IP-nya, setting IP, kemudian saling komunikasi ya. Jadi tidak langsung di setting semuanya ya. Oke. Sehingga nanti kalian bisa memahami ya apa yang terjadi jika hal demikian tidak bisa terhubung atau ada salah konfig, jadi bisa menelusuri kira-kira mana yang kurang tepat. Ya. Oke, soal yang keempat sudah kita selesaikan ya. Jadi yang saya demokan tadi step by step cara mengerjakan tugas yang ketiga. Semoga dapat dipahami. Halo Mbak Vika, masih terhubung? Masih, Pak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan?
Tidak. Tidak ada. Berarti dapat dipahami ya Mbak ya? Ya. Siap. Oke, saya kira cukup kalau tidak ada pertanyaan. Apakah Mbak Vika dengan mahasiswa lain sering berkomunikasi? Tidak, Pak, karena juga Oh, tidak ada yang satu jurusan. oh gitu ya ya. Memang apa beda-beda ya Mbak ya. Oke baik, tidak apa-apa kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih kepada Mbak Vika atas kehadirannya. Ya, satu orang ya, satu mahasiswa di kelas 153. Oke, saya kira cukup ya Mbak Vika ya. Ya, Pak. Baik, kalau cukup saya pamit ya. Semoga dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh live Mbak.